Work yang dipimpin oleh Bang Sani. Tafadhol Bang Sani, bisa dimulai. Jazakumullah khairan. Syukron Ahijrah. Saya sudah share screen. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Baik. Kita kemarin itu sudah sampai di sini ya. Nah, sekarang kita itu akan membahas tentang hal ini ya. Kalau saya kayak begini, apakah akan terlihat dengan baik screen-nya? Ya, jelas. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Prinsip ini, jika kita ingin mendapatkan lebih, maka kita juga perlu memberikan lebih. Itu seperti klise. Tapi ternyata banyak pekerja, terutama yang masih staff levelnya, itu kurang paham akan hal ini. Jadi mereka membayangkan pekerjaan mereka itu gitu-gitu aja. Nah, jadi biasanya karyawan masih junior, level staff gitu ya. Pokoknya saya kerjain aja gini-gini aja. Kerjaan saya ya memang begini, ya sama hari ini, pekan depan, bulan depan, dan tahun depan pekerjaan saya sama. Tapi jangan-jangan mereka berharap peningkatan. Ya saya kan mau naik gaji, karena harga-harga makin lama makin mahal. Namanya juga inflasi, ya kan. Ya gaji saya harus naik dong. Ya nanti kan saya mau nikah. Habis nikah mau punya anak. Punya anak satu, habis itu dua, habis itu tiga, dan seterusnya. Ya kebutuhan makin banyak. Nah, jadi gaji saya juga perlu makin banyak. Tapi dari sisi harapan mereka mau meningkat, tapi kok dari sisi produktivitas mereka nggak ada aspirasi atau kemauan untuk meningkat. Padahal logikanya, ya, kenaikan gaji dan benefit lain itu adalah kenaikan biaya perusahaan. Perusahaan membayar dan berkorban kasnya, uangnya lebih banyak kalau mau menaikkan gaji karyawan lebih banyak. Logika aja, sebenarnya sederhana. Ya. Pertanyaannya, dari mana uangnya kalau pendapatan perusahaannya tidak meningkat? Dari mana duitnya? Mau naikin gaji karyawan, tapi pendapatan perusahaannya nggak naik. Dan duitnya dari mana? Ya nggak bisa. Kalau mau gaji karyawan bisa dinaikkan, maka pendapatan perusahaan harus naik dulu. Bahkan dia harus naik duluan. Karena kalau misalkan menaikkan gaji karyawan tanpa ada kepastian kenaikan pendapatan, itu namanya manajemen yang buruk. Ya. Nah, antum coba aja. Kalau antum yang di sini punya pembantu, ada asisten rumah tangga atau siapapun lah yang antum hire gitu ya. Antum meng-hire dia, menggaji dia, pembantu misalkan, sebulan 2 juta gajinya. Antum akan menaikkan gaji dia, kan kalau pendapatan antum juga udah naik. Perhatikan, kalau pendapatan antum udah naik, baru antum naikin gaji dia. Kalau pendapatan antum belum naik, bahkan kalau baru cuman ada peluang gitu ya, ini kayaknya gaji saya bakal naik bulan depan. Antum bakal naikin nggak gaji pembantu antum? Enggak kan? Nah, antum akan tunggu dulu. Oh, coba saya lihat dulu ya. Naik nggak di bulan depan? Oh iya, ternyata naik, terbukti. Nah, baru antum akan ngomong sama pembantu antum, mulai bulan depan gaji kamu naik ya. Nah, jadi sebenarnya kenaikannya harus dari gaji antum dulu, pendapatan antum dulu, uang antum dulu yang nambah, baru antum bisa ngomong sama pembantu antum atau siapapun lah yang antum hire. Nanti pendapatan kamu akan saya tambah. Akan gitu kan, mungkin mulai bulan depannya gitu ya. Nah, sama aja perusahaan juga seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya kembali, dari mana peningkatan pendapatan perusahaan?
Peningkatan pendapatan perusahaan itu adalah dari peningkatan produktivitas kita. Nah, kita kerjanya makin cepat atau makin baik sehingga kita dibayar lebih cepat atau lebih banyak karena kita kerja lebih baik. Dari situlah pendapatan perusahaan meningkat. Nah, dari peningkatan pendapatan perusahaan itulah kita jadi bisa naikin gaji. Gitu ya. Alhamdulillah nih kita hari ini bicara kenaikan gaji ya. Di tengah-tengah di Indonesia sekarang ini baru kemarin saya baca berita lagi ya. Saya itu suka ngikutin channelnya Dr. Indrawan Nugroho. Dia seorang PhD di bidang inovasi bisnis. Bagus sekali, sangat edukatif ya kalau channel YouTube-nya Dr. Indrawan ini. Dia bahas tentang di Indonesia sekarang kelas menengahnya itu lagi kesulitan ekonomi. Nah, jadi ini udah banyak sih yang membahas ya. Bahkan channel luar negeri aja udah ngebahas. Saya udah sharing kan di grup WhatsApp kan. Al Jazeera. Nah, biasanya saya nonton Al Jazeera itu berita Palestina biasanya. Cuman kemarin itu menarik loh. Kok Al Jazeera ada bahas tentang Indonesia? Oh, di Indonesia emang kondisi ekonomi sedang turun, perusahaan-perusahaan ada yang bangkrut ya, minimal banyak yang pendapatannya turun sehingga sekarang kondisi masyarakat Indonesia itu semakin miskin sebenarnya. Tapi alhamdulillah di Quran kita bukan bicara tentang penurunan, kita sekarang bicara tentang kenaikan gitu ya. Nah, alhamdulillah. Bagaimana agar kita bisa naik? Ya, dari peningkatan produktivitas kita. Bagaimana cara produktivitas kita itu naik? Ada dua yang bisa kita lakukan. Apa itu? Ayo, siapa yang bisa tercepat? Yang cermat pasti bisa menjawab ini. Ada dua strategi yang bisa kita lakukan untuk menaikkan produktivitas atau hasil. Apa? Iya, aneh izin jawab, Bang. Ya. Iya, menaikkan kuantitas atau kualitas, Bang. Betul. Dan atau ya. Nah, kita bisa menaikkan produktivitas kita dengan menaikkan kuantitas kerja kita. Kerja kita makin lama, kita makin banyak kerja. Nah, itu bisa ya. Kita makin fokus dalam bekerja, menaikkan fokus, menaikkan konsentrasi ya. Nah, itu juga bisa. Bisa juga dengan cara kita menaikkan kualitas. Jadi sederhana sekali semuanya rumusnya ya. Result sama dengan quantity kali quality. Nah, kalau kuantitas ya mungkin sebagian dari antum di sini bisa ya melakukan itu. Kayak Galih ya, Galih yang saya lihat log kerjanya masih banyak sekali potensi yang bisa dinaikkan. Sama Bima juga ya. Bima juga saya dilihat dari log kerjanya itu potensi yang bisa dinaikkan masih banyak. Tapi antum di sini ada yang full time. Azhar, ada Ahijrah, ada teman-teman yang lain. Kayaknya nggak mungkin lagi kalau antum menaikkan kuantitas. Karena antum juga udah full time. Nanti kalau antum mau naikkan lagi, nanti jangan-jangan antum kayak orang Jepang, kayak orang Korea. Hidupnya itu pergi gelap, pulang gelap hanya untuk kerja. Ya kan? Nah, itu orang Amerika juga kayak gitu sih. Kalau udah masalah kerja, gila sih mereka itu ya. Orang Indonesia ini kurang sungguh-sungguh kalau dibandingkan orang Jepang, orang Korea, orang Amerika, ya itu masih kalah kuantitasnya. Tapi oke lah, antum sudah full time, anggaplah antum sudah full gitu ya. Full itu artinya penuh ya. Masih bisa nggak naikin produktivitas? Masih bisa nggak? Jawabannya bisa dengan cara menaikkan kualitas kerja. Jadi antum sama aja 40 jam juga per pekan kerjanya. Tapi dengan kualitas yang lebih baik, produktivitas antum akan lebih baik. Produktivitas itu menjadikan perusahaan kita, tim kita, jadi perusahaan itu atau tim kita ini, Learn Quran, itu kalau dalam konsep ekonomi, kalau saya belajar konsep ekonomi,
itu sebagai wadah, fasilitas, atau tempat kita berkumpul di mana kita itu menghasilkan sesuatu. Karena kalau kita mau melakukannya sendiri, tidak akan bisa. Antum bayangin, mau membuat Quran mushaf sendiri, enggak bisa. Mau ngerjain proyek Hidustira sendiri, enggak bisa juga. Ada yang jagonya ngoding, enggak tahu cara ngedapetin proyek. Ada yang bisa ngedapetin proyek, tapi waktunya nggak cukup untuk ngoding kayak saya gitu kan. Saya bukan nggak bisa ngoding sih. Sebenarnya saya suka ya ngoding itu ya. Saya kan S1 S2-nya sebenarnya komputer. Nah, lalu saya terakhir ngoding itu tahun 2015, teman-teman. Alasannya kenapa? Karena kalau saya lanjut nih kerjaan ngoding saya nggak bisa ngerjain hal-hal yang lebih strategis. Contohnya mendapatkan proyek. Ya kan? Kalau kita dapat proyek kan ratusan juta kan? Nah, itu ada caranya, bukan kayak menerima. Ada skills yang dibutuhkan, ada hal-hal yang perlu dilakukan. Sebagaimana di zaman modern sekarang, segala macam yang kita lakukan ini memang perlu ilmu, perlu skills, perlu berbagai macam hal yang perlu kita persiapkan sebelumnya agar bisa kita melakukannya dengan baik. Begitulah sifat alami dari zaman modern sekarang yang beda dengan zaman Nabi dulu. Kalau zaman Nabi belum ada internet, bahkan listrik juga belum ada, hidup itu simple. Antum tinggal pergi ke hutan, berburu, dapat antum makanan, selesai. Hidup itu sesimpel itu. Kalau di zaman sekarang nggak bisa kayak begitu. Yang namanya hidup butuh skills. Yang namanya hidup kalau mau mendapatkan sesuatu butuh pengetahuan. Nah, jadi balik lagi tadi, yang namanya perusahaan, yang namanya tim, itu adalah tempat kita berkumpul, menyatukan sinergisitas untuk kita mendapatkan pendapatan. Sebenarnya konsep ekonominya kayak begitu. Nah, jadi nanti dari perusahaan itu, tempat kita sinergi, tim, mendapatkan pendapatan, pendapatannya masuknya ke perusahaan, perusahaan membagi-bagikannya, mendistribusikannya ke masing-masing kita. Nah, konsepnya seperti itu kalau di dalam ilmu ekonomi ya. Nah, ini saya bicara fakultas ekonomi, khususnya ilmu ekonomi yang theoretical gitu ya. Nah, cuman mungkin bagi teman-teman yang nggak belajar ilmu ekonomi itu take it for granted ya. Nah, kadang-kadang orang yang take it for granted itu kurang paham ya. Oh, ya saya kerja gini-gini aja itu oke gitu. Saya nggak ada peningkatan hari ini, pekan depan, bulan depan itu sama aja, itu oke. Padahal itu tidak oke, ya. Nah, kan soalnya kebutuhan kita nanti akan makin banyak. Apalagi kalau kita bicara tantangan kita sebagai umat ke depan. Kita butuh peningkatan kekuatan. Baik dari kekuatan finansial, kekuatan militer, kekuatan kualitas SDM, ya. Nah, ini berhubungan kan dengan yang tadi Lutfi bicarakan di awal. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa nih udah hampir setahun nasib kita begini-begini saja sebagai umat? Ya gara-gara kita lemah. Gara-gara kita lemah. Nah, bagaimana caranya agar kita menguat, agar kita tidak melemah? Tadi itu, tingkatkan either kuantitas kerja kita atau kualitas kerja kita. Pesannya itu, intinya dari prinsip nomor 12.2 ini ada di ya kalimat terakhir yang digarisbawahi. Itu intinya ya. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, jadi ini masih dalam serial yang sama ya, tentang result oriented ya. Nah, rekan kerja yang buruk itu adalah permasalahan bersama. Nah, coba antum ingat lagi prinsip yang tadi ya, soalnya nanti akan berhubungan dengan yang di sini ya. Karena apa? Karena rekan kerja yang produktivitasnya buruk itu berpengaruh buruk pada tim. Memburuknya tim berpengaruh buruk kepada seluruh anggotanya. Udah paham kan ya? Tadi saya sudah cerita
bagaimana perusahaan itu sebenarnya adalah wadah berkumpul kita, wadah kita bersama-sama untuk mendapatkan pendapatan. Karena kalau sendiri-sendiri nggak akan bisa. Nggak akan bisa membuat sesuatu, menyelesaikan proyek Yudhistira, atau membuat produk sebagus Quran Tajwid, Quran Tafsir, Quran Mushaf sendirian. Di zaman sekarang, impossible. Ya. Jadi, kita butuh tim. Nah, contoh nih, ada si Fulan gagal mencapai target. Contohnya misalkan saya lah gitu ya. Saya yang seharusnya saya ini punya target mendapatkan satu proyek atau berapa proyek atau mendapatkan proyek dengan nilai sekian ratus juta setiap tahun. Nah, atau membuat produk kita pendapatannya itu sekian puluh juta setiap bulan. Misalkan gitu ya. Nah, yang mana sekian puluh juta itu minimal cukup untuk gaji kita semua. Kan begitu kan? Nah, target seorang CEO ya. Nah, lalu saya gagal mencapai target tersebut. Konsekuensinya, pendapatan perusahaan berkurang. Kalau pendapatan perusahaan berkurang, maka perusahaan tidak bisa lagi memberikan banyak benefit kepada karyawan-karyawannya. Bahkan kalau yang terjadi di Indonesia sekarang, itu banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Gara-gara satu orang tidak mencapai targetnya. Nah, jadi bad coworker is our common problem. Ya, karena itu kita semua perlu membereskan masalah tersebut. Jangan tidak peduli. Ada orang yang nggak paham prinsip ini, nggak peduli dia. Ya, saya kan software engineer, saya tugasnya ngoding. Ya udahlah, yang penting saya melakukan tugas saya, amanah saya, pekerjaan saya sendiri dengan baik. Bodoh amat. Saya lihat nih, ada teman saya kerjanya nggak bagus, bodoh amat gitu ya. Saya tidak mau melaporkan ke line manajernya. Nah, itu adalah kesalahan, ya. Nah, seharusnya, kinerja dia yang buruk itu berpengaruh ke saya juga, dan bahkan pengaruh ke teman-teman saya yang lain. Ini kan saudara-saudara kita juga, gitu ya. Maka saya nih yang tahu dia buat kesalahan. Kalau line manajernya nggak tahu, apalagi Bang Sani mah nggak tahu lah. Jadi saya laporkanlah dia. Nah, biar nanti ada mekanisme evaluasinya, ya. Nah, jadi begitu. Bahkan ada yang terjerumus membela temennya karena hubungan sosial, ya. Nah, ini contohnya nih. Galih sama Angga, pokoknya CS banget ya. Nah, pokoknya teman dekat, udah bersahabat gitu ya. Atau Hijrah sama Andi gitu ya. Wah, kita kan sesama angkatan 2022 ya. Nah, jadi kita udah sohib banget deh gitu kan. Nah, jadi dibelain justru gitu kan. Ya udahlah, kamu nggak akan saya laporkan, tenang aja ya. Kamu lakukan aja terus kesalahan kamu itu, nggak apa-apa. Kamu kayak gitu terus nggak apa-apa. Gitu. Tenang aja, saya akan jagain kamu. DM nggak akan saya tulis dan sebagainya ya. Nah, line manajernya nggak tahu. Lalu kesalahan tersebut atau kekurangan tersebut atau underperform tersebut itu jadi berlarut-larut. Nah, yang kena sebenarnya adalah semua timnya, gitu ya. Nah, jadi ini tidak boleh terjadi ya di Learn Quran ya. Di Learn Quran kita semua itu perlu seperti orang Jepang. Orang Jepang itu kalau dalam hal ini mereka bagus sekali ya. Orang Jepang itu sifatnya sangat mereka itu betul-betul takut mereka berbuat salah karena nanti komunitas mereka akan bereaksi gitu. Nah, jadi coba aja antum ribut-ribut coba di Jepang gitu ya. Itu nanti tetangga-tetangga pada komplain semua. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh orang Jepang. Jadi orang Jepang itu mereka bekerja keras, kualitas kerja mereka bagus, mereka sopan-sopan, mereka tidak mau menzolimi orang. Niatnya bukan karena mereka mau ihsan atau itkon atau karena Allah, bukan. Karena mereka takut sama rekan-rekan mereka, tetangga mereka, komunitas mereka nanti akan nge-rebuke mereka,
Rebuke itu bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya mengkomplain ya, mengkomplain mereka, takut. Nah, karena budayanya memang di Jepang kayak begitu ya. Kalau ada satu masalah nih, ada di satu komunitas, ada satu orang yang jadi masalah, itu rame-rame dikeroyokin gitu ya. Nah, biar kapok gitu. Kalau di Jepang kayak begitu budayanya. Jadi mereka takut tuh, mau buat salah, mau buat nggak sopan, mau melanggar budaya mereka. Nah, itu mereka takut. Nah, itu salah satu contohnya ya, kenapa Jepang itu bisa maju negaranya. Bagus, kehidupan di sana itu bagus ya. Membantu teman setim, sohib sebenarnya bagus. Dengan syarat tidak zolim, tidak merugikan tim. Itu aja syaratnya. Nah, jadi kita bantu, nggak bagus justru. Tapi bantunya itu sifatnya positif ya, bukan dengan nutupi kesalahan. Nah, kalau itu efeknya negatif. Tapi bantuin, oh iya kamu ada kurang, ayo deh saya bantuin deh ya, biar kamu lebih bagus, gitu ya. Biar ini nggak kejadian gitu, dan biar nggak kejadian lagi ke depan. Nah, kalau kayak gitu bagus justru, ya. Jadi membantu sohib itu bagus, tapi caranya perlu tepat. Nah, itu yang mau disampaikan. Sampai di sini ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan atau mau dibicarakan, silahkan. Iya, aneh Bang. Ya, Sebenarnya yang sebelumnya sih aneh pikiran, if you want to get iya. more ya you must give more. Gimana kalau yang aneh ya teman-teman kedengeran lah itu ya, bukan di sini tapi if you give more maybe you will not get more. Itu gimana Bang? Dia ternyata nggak berlaku kebalikan. Kalau berdasarkan Al-Quran itu impossible. Karena kalau di dalam Al-Quran, di surat Ar-Rahman itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal jazaul ihsanu illal ihsan. Tidak mungkin suatu perbuatan baik tidak balasannya baik juga. Nggak mungkin kalau dalam Al-Quran kayak gitu. Ya. Hal, pasti. Jaza'u, balasan. Ihsan, kebaikan. Illa, kecuali ihsan. Kebaikan juga. Balasan kebaikan tidak lain, bukanlah ihsan juga. Nah, jadi kadang-kadang kita ini berharap terlalu instan. Nah, misalkan nih, oh kalau saya bulan ini itu bagus, kinerjanya naik, maka bulan depan gaji saya pasti akan naik gitu. Kadang-kadang nggak sesimpel itu ya. Kenaikan gaji itu jarang terjadi setiap bulan, jarang. Biasanya kenaikan gaji itu setahun sekali, setahun dua kali. Nah, setahun dua kali itu udah mantap tuh perusahaannya ya. Nah, ya rata-rata setahun sekali lah ya. Nah, ada juga sih yang gajinya 2 tahun 3 tahun nggak naik-naik, ada juga. Itu kalau ternyata bukan salah si pekerjanya, itu berarti manajemennya yang salah tuh. Masa 3 tahun nggak dinaikin padahal pekerjanya bagus, gitu kan? 2 tahun nggak dinaikin padahal pekerjanya bagus, dia udah mengalami kenaikan produktivitas. Oh berarti manajemennya terlalu lambat, ya. Nah jadi kadang-kadang kita terlalu berharapnya instan, ya. Nah tapi kadang-kadang dunia ini nggak seperti itu, ya. Jadi Allah itu tidak akan mungkin menyia-nyiakan kebaikan kita. Balasan kebaikan pasti kebaikan juga. Itu kan di dalam surat Ar-Rahman kayak begitu tadi. Dan kadang-kadang bukan dari jalur-jalur yang kita tebak. Nah, itu bisa juga ya. Nah, contoh nih, kita kerjanya bagus. Yang merasakan itu adalah line manager kita. Tapi line manager kita itu tidak memutuskan kenaikan gaji kita. Nah, jadi yang memutuskan kenaikan gaji, misalkan kalau di Telkom kan tinggi banget gitu ya, departemen HR-nya biasanya. Itu nggak tahu, tapi line manager kita tahu. Nah, line manager kita itu dengan cara misalkan ya dia berbuat baik ke kita,
Atau nanti dia kalau kita cuti jadi mudah, kalau teman-teman yang lain cuti susah tuh di approve. Kalau kita yang ngajuin jadi mudah. Nah, atau nanti pada saatnya evaluasi quarter atau semester, dia merekomendasikan nama kita tuh yang dipromosikan dengan cara seperti itu atau cara-cara yang lain gitu kan. Nah, kadang-kadang kita yang nggak tahu bagaimana itu caranya. Dan itu sering terjadi ya. Seperti itu sering terjadi. Gitu kurang lebih Lutfi ya. Cara-caranya mungkin kita tidak tahu, tidak kita duga gitu. Tiba-tiba udah dapat aja gitu. Nah, bahkan kadang-kadang dia nggak bilang. Ya pokoknya dia udah melakukan sesuatu aja. Karena memang di dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala itu telah memasukkan ke dalam hati manusia bagian dari DNA-nya sifat yang namanya resiprok. Resiprok itu bahasa Inggris artinya itu balas budi ya. Nah, jadi kalau orang berbuat baik sama kita itu kecenderungannya mau berbuat baik juga sama dia. Sama, kebalikannya juga berlaku. Kalau orang kita berbuat buruk nih sama orang, kecenderungan di hati orang itu nanti akan berbuat buruk juga ke kita. Itu sama sebenarnya prinsipnya dengan yang ini ya. If you want to get more, you must give more. Nah, ada resiprok di situ. Nah, itu bicara masalah duniawi ya. Nah, tapi kalau bicara masalah akhirat, itu yang paling pasti ya. Karena emang kadang-kadang di dunia ini nggak adil memang, kadang-kadang ya. Hal tersebut terjadi, tapi kadang-kadang nggak terjadi. Kalau kita berbicaranya konteks hanya di dunia saja ya. Contoh, ada nggak ya kira-kira pejabat yang kerjanya nggak bener, sukanya korupsi, tapi sampai dia meninggal, kayaknya kehidupannya bahagia, sejahtera terus, kayaknya sih begitu. Gitu. Ada nggak? Ada kan? Kayak gitu kan? Nah, tapi ada juga kan? Ada orang marbot, masjid, soleh banget, sholat 5 waktunya nggak pernah tinggal di awal waktu di masjid secara berjemaah, bahkan dia yang azan setiap waktu sholat. Tapi meninggalnya ya sebagai marbot masjid juga. Ya mungkin kehidupannya susah secara finansial, mungkin juga jodohnya nggak ketemu-ketemu, ya namanya juga marbot masjid mungkin gitu ya. Tapi sampai meninggal kayak begitu-begitu aja hidupnya. Ada juga kan? Oh ada ya, saya yakin sih ada. Nah, itulah kehidupan di dunia ini. Makanya di dalam surat Al-Fatihah itu surat pertama di dalam Al-Quran. Dan surat paling utama di dalam Al-Quran. Itu ada konsep yang namanya Yaumuddin, hari pembalasan. Di mana maliknya, penguasanya, Maliki Yaumiddin. Penguasa hari pembalasannya itu adalah zat yang maha adil. Nah, jadi memang konsep Yaumuddin itu adalah konsep yang menjamin keadilan. Pasti terjadi di dalam kehidupan manusia. Cuman manusia itu perlu berpikir jauh ke depan. Jadi jangan berharap semuanya dibalas di dunia. Ada balasan-balasan yang hanya terjadi di akhirat. Ya sama kayak marbot tadi, sama pejabat tadi, dia mungkin balasannya bukan di dunia, tapi balasannya di akhirat. Nah, karena ini kita dari surat pertama, juz pertama, coba kita sekarang ke juz 30 ya. Di juz 30 itu ada ayat begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba Rifki bacain surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Lanjutannya apa? Wa akhrajatil ardu asqalaha. Terus sampai akhir. Wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Betul tadi, betul. Yauma idzin yasdurun nasu. Ya, lanjut. Saya harus pakai ini, Pak.
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Nah, itu dia tuh. ومن Nah, itu dia. يعمل Siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarroh, maka dia akan menemukan balasan kebaikan itu. Lanjutannya, ayat terakhir. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Nah, itu juga ya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan meskipun sebesar zarroh ya. Allah itu maha adil, maha detail. Nggak mungkin. Allah bilang, pasti dia akan menemukan juga akibat dari perbuatan buruknya itu. Nah, jadi perbuatan baik kayak begitu, sebesar zarroh pun nanti akan dapat. Perbuatan buruk itu sebesar zarroh pun akan dapat juga nanti kata Allah konsekuensinya. Nah, jadi tenang aja ya. Kalau tadi Lutfi bilang if you give more, apa tadi Lutfi? If you give more apa? Maybe you will not get more. Nah, itu salah kalau gitu ya. Itu prinsip orang yang tidak percaya dengan surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Karena kalau berdasarkan surat yang akhir kita dibacakan, sekecil apapun, mau baik mau buruk, pasti kita akan ketemu konsekuensinya kayak gitu. Ada lagi? Ya, syukuran Bang. Paling tadi mau nyinggung yang apa namanya, ada pejabat yang kelihatan kaya, sejahtera, hidup mewah, tapi korupsi. Yang aneh yakinin apa namanya, ya ada di beberapa dalil ya, salah satunya barang siapa yang berpaling dari peringatanku maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit gitu. Jadi walaupun dia kelihatan sejahtera, sempit, paling di belakangnya itu mereka kan gelisah ya hati berbuat Ya, dosa, dan dia tahu dia berbuat ya, dosa, pasti nggak bahagia lah betul, walaupun betul. kelihatan dari luar. Paling itu aja. Betul, betul, Lutfi. Tadi jadinya dimensinya bisa dimensi yang lain, gitu kan. Kelihatannya dia hidupnya enak gitu ya, tapi ternyata di hati dia, gitu kan. Coba aja antum refleksi deh, ya. Kan manusia itu biasanya sih pernah berbuat dosa ya. Coba antum refleksi, ketika antum berbuat dosa itu, ya, ketika saya berbuat dosa, itu kan takut ya, takut diketahui orang tua atau istri atau siapapun yang mungkin mengetahuinya, gelisah kan jadinya kan. Tapi coba pada saat berbuat baik, habis sedekah, habis membantu orang, itu rasanya bahagia gitu ya kan. Nah, padahal kalau dilihat dari saldo rekening sih berkurang habis sedekah ya. Dilihat dari isi dompet sih berkurang. Tapi kebahagiaan habis kita memberi itu, kebahagiaan habis kita menolong orang itu, Masya Allah. Kebahagiaan itulah yang sebenarnya tujuan utama hidup kita. Betul nggak? Tujuan utama hidup kita kan bukan agar angka di rekening kita tuh naik kan. Itu kan sebenarnya hanya alat saja. Angka di rekening itu akan kita gunakan untuk kebahagiaan kita kan, untuk agar kita ini bahagia. Nah, itulah yang langsung kita dapatkan ketika habis bantu orang, habis bersedekah, habis melalui satu hari kita produktif, nggak berbuat banyak, nggak ada berbuat dosa, tapi penuh dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di hari itu. Kan bahagia sekali rasanya ya. Di akhir hari itu, di malam hari, alhamdulillah puas gitu rasanya. Kita lihat karya kita bagus ya kan. Saya udah ngoding Quran tajwid iOS nih udah bertahun-tahun kan. Habis itu lihat bintangnya 4,8, dimanfaatkan sekian juta orang, kan rasanya bahagia kan. Kebahagiaan itu sebenarnya tujuan utama kita. Bagian dunia akhirat lah kurang lebih gitu ya. Nah, ya itulah ya, dimensi yang lain. Bisa juga terjadi dimensi yang lain justru nanti yang ngaruhnya gitu ya. Saya pernah ngobrol-ngobrol sama seorang mantan direktur
Indosat. Indosat itu bukan pendapatannya, profitnya 40 triliun per tahun. Bukan 40 miliar ya, 40 triliun. 1000 kali dari 40 miliar per tahun. Pada zaman Bapak itu masih jadi direktur ya. Nah, jadi emang peluang korupsi kalau udah di level direktur perusahaan sebesar itu besar sekali ya. Ya, seletingan dia itulah teman-teman dia lah, sepergaulan dia itulah gitu ya. Dia pernah ngomong sama saya begini. Saya perhatikan ya Mas Ani ya. Orang-orang yang waktu dulunya korupsi itu di akhir hidupnya itu menderita loh Mas Ani. Matinya itu nggak bagus katanya. Itu saya perhatikan. Padahal kayaknya mungkin direktur Telkom atau direktur Angkasa Pura gitu kan, atau menteri apa kan, pergaulan dia kan ada di orang-orang seperti itu. Kita kayaknya melihatnya, wih hebat banget nih Bapak ini gitu ya. Tapi kalau bagi temen dia tuh yang mengamati, yang bergaul sampai akhir hidupnya, Bapak ini umurnya udah sekitar 66 tahun ya. Saya perhatikan ya Mas Ani ya, itu di akhir hidupnya itu menderita. Matinya itu nggak bagus katanya. itu kesaksian langsung ya dari bapak-bapak umur 66 tahun ya. Baik, mungkin sampai di situ dulu. Ada yang mau dibahas sebelum kita baca Quran? Kalau tidak ada, jazakumullah khairan, saya kembalikan ke Hijrah ya. Kalau enggak kayaknya udah sibuk deh ya. Ya. Oke, kembali ke saya. Jazakumullah khairan katsiran Bang Sani atas